Halo, ketemu lagi di video pembahasan tugas game design di Lo Game Academy Batch 2. Aku N bersama Faisal uh, kita akan ngebahas tugas chapter 4 untuk course game design, yakni bikin user persona. Oke. Di tugas kali ini peserta diminta untuk bikin persona dari game target audiensnya yang setidaknya mesti menjawab beberapa pertanyaan berikut yang bisa dilihat di layar. Bisa dilihat di layar. Bisa dilihat di atas. Jadi ada gendernya, usianya berapa, pekerjaan, sampai kayak kebiasaan dia main game kayak gimana. Selanjutnya langsung kita bahas aja dari pesertanya. Pertama dari Made Agus Panji Senjaya. Oke, Made itu kalau misalnya kita lihat di GDD-nya, dia itu bikin game judulnya Metanding Banten. Jadi kalau kita lihat GDD-nya sekilas, dia itu pengen bikin game yang mengedukasi anak-anak tentang si budaya metanding Banten itu. Ya betul. Nah terus jadi kurang lebih personanya bisa kalian lihat. Jadi personanya itu kan ceritanya di sini perempuan 7 tahun, pelajar, terus alokasi uang untuk gamenya kurang dari 100.000, domisilinya dia di Bali, motivasi pemainnya menurut Bartels taksonominya dia achiever, terus 2 game favoritnya POW dan Tetris, terus kriteria gamenya adalah pemain kasual, sama hal jengkel dalam gamenya adalah microtransaction dan iklan. Terus jadi kalau di sini, kalau menurut saya sih sebenarnya secara garis besar udah oke. Jadi dia udah dapat gambaran umumnya nih, kira-kira kayak gimana. Tapi kalau menurut saya sih bisa lebih detailin lagi, terutama di bagian motivasi sama waktu yang digunakan untuk pemain gitu. Jadi kan kalau misalnya di sini si Metanding Banten ini kan konsepnya kayak puzzle yang dimana kayak nyocokin bentuk makanan atau bentuk benda sama siluetnya kan. Setelah dia nyelesain puzzle-nya tersebut, nanti dia akan dapat collectible item yang di sini tulisannya nanti dia kan dapat collectible nih. Nah, collectible-nya itu kan artikel kan. Nah, kira-kira kalau menurut Made apa sih yang bikin pemain ini nih mau koleksi itu? Karena koleksinya sendiri isinya adalah artikel kan. Nah, menurut saya itu juga jadi poin yang menarik karena kalau di GDD-nya kan kalau nggak salah umur target audiens itu mulainya dari umur 5 tahun. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat rata-rata kan biasanya umur 5 tahun tuh baru mulai membaca kan. Belum bisa ya. Mungkin dia baru kata-kata yang ringan gitu. Jadi aja. Nah, itu menurut saya bisa jadi motivasi juga. Kira-kira apakah benar itu yang diincar? Jadi sukanya. Atau karena puzzle-nya nih gitu. Mungkin bisa dieksplor lagi nih motivasinya, apakah jadinya ke artikelnya atau ke koleksinya aja. Jadi kayak nunjukin, oh gue udah nyelesain level ini loh yang susah banget gitu. Nah, itu tuh jadi salah satunya. Terus habis itu yang kedua, jadi achiever-nya di sini bukan karena koleksinya, bisa juga jadi karena mastery. Jadi bukan karena dia mau koleksi, tapi karena dia ini susah banget, gue jago nih menguasai si level itu. Gitu kan. Terus mungkin jadinya ada sistem sosial juga, bisa juga dimana dia pamerin ke teman-teman, ini gue udah punya koleksi apa aja nih gitu. Nah terus bisa dieksplor juga kan di sini 2 game favoritnya POW sama Tetris. Kira-kira kenapa sih si player ini senang sama POW dan Tetris? Dan ada nggak sih kira-kira kesamaan orang ini suka sama 2 game ini sama game yang lagi Made buat gitu, misalnya. Terus habis itu yang menariknya lagi adalah kan di sini kan anaknya masih umur 5 tahun kan misalnya, atau di sini 7 tahun. Nah, mungkin kan biasanya dia belum dikasih uang yang mungkin cukup banyak gitu misalnya, atau bisa juga dia belum dikasih kayak otonomi untuk mengeluarkan uang banyak. Terus terutama kalau di dalam game gitu kan, atau misalnya dia belum dikasih otonomi juga buat megang gadget sendiri. Jadi yang punya keputusan dia ngebeli game ini atau download game ini atau enggak kan ada di orang tuanya. Jadi menurut gue sih bakal menarik banget kalau dia juga ngebikin persona dari orang tuanya. Gitu kan. Itu bagus juga. Jadi kira-kira kalau misalnya Made bikin game, apa sih yang bikin orang tua si pemain ini mau menyarankan untuk anaknya gitu, atau anak gue bagus deh kalau misalnya main game ini gitu.
kurang lebih kayak gitu sih kalau yang Made. Metanding Bantun ini kurang lebih disesuaikan lagi ya sama tadi berdasarkan pertimbangan tadi kayak misalkan si targetnya, terus tadi alokasi uangnya. Terus juga untuk game yang ditujukan buat anak-anak juga mungkin ada tambahan persona dari si orang tua dari anaknya ini. Itu biar lebih mempermudah kayak targetingnya gitu ya. Mungkin nambahin dikit kalau misalnya memang goalnya Mado adalah supaya anak-anak baca artikel, berarti kan mungkin antara dia anak-anak ini baca sendiri atau dibantu orang tuanya kan. Berarti kalau damping orang tuanya mungkin sedikit kompleks, nggak apa-apa karena nanti orang tuanya bisa menjelaskan. Tapi kalau misalnya maunya Mado adalah anak ini main sendiri, berarti mungkin dari artikelnya mungkin pemilihan bahasa sama tampilannya bisa disesuaikan sama anak-anak gitu. Kira-kira kan ya mungkin referensinya bisa kayak lihat ke toko buku, kira-kira buku anak-anak tampilannya kayak gimana sih ya, atau bahasanya kayak gimana, kayak gitu-gitu sih. Selanjutnya kita bahas dari Ricky Sunardi. Ethereum Chronicle. Garis besarnya menjelajahi dunia dari tujuan yang sederhana hingga kompleks, bertarung melawan monster, melihat perkembangan para tokoh, menikmati animasi yang memukau. Single player tema fantasi. Mungkin nambahin dikit kalau sekilas baca si GDD-nya, gamenya itu maunya open world, terus ada battle turn based, sama pemain itu diharapkan bisa menikmati cerita, khususnya tentang development karakter dan immersive pas battle sama jalan-jalannya gitu. Jadi itu banyak komponen ya, dari musik, sinematografi, battle gitu. Cukup besar ya. Cukup besar ceritanya. Nah, kalau di sini persona yang dibuat oleh Ricky namanya Andri, laki-laki, 16 tahun, berarti mungkin sekitar SMA gitu ya. Terus pekerjaannya pelajar gitu ya mungkin maksudnya. Terus masih single sama tinggalnya di perkotaan. Terus kemudian motivasinya adalah untuk melepas penat setelah pulang sekolah atau kursus. Orangnya suka bermain game konsol. Setelah mengerjakan PR dan tugas, dia mainnya sampai jam tidur. Terus game kesukaannya itu adalah Train of Cold Steel series sama Persona. Dan menikmati cerita gamenya. Jadi di sini dia nge-highlight kalau si personanya ini sangat menikmati cerita, musik, sama animasi yang memukau, serta ukuran tantangan dalam gamenya cocok dengannya. Terus kriteria yang memilih gamenya ada turn based-nya, ceritanya dalam tapi mudah dipahami, animasi dan musiknya cukup bagus. Terus yang tidak terlalu disukai, cerita yang kurang menarik, terlalu rumit pada awal permainan, sama dunia yang terlalu kecil. Ada quotes dari personanya, senang memainkan game yang punya cerita mendalam dan mudah dipahami. Jadi di sini bedanya sama yang sebelumnya. Kalau di sini Ricky dia udah mulai ada motivasinya lebih detail tuh, dijelasin lebih dalam kenapa sih orang ini benar-benar tertarik kok buat main yang dia buat. Terus dia udah bisa mendefine elemen-elemen apa yang akan jadi power atau kekuatan dari game yang dia buat ini. Misalnya tadi ceritanya harus dalam nih, pas battle musiknya harus mendukung banget supaya immersive gitu. Animasinya juga. Itu tuh udah bagus banget sih kalau dari sini. Kalau lihat dari yang sebelumnya mungkin motivasinya bisa ditambahin juga dari si Bartos taksonominya, tipe pemainnya kayak gimana sih. Nah itu bisa ngebantu kan, kayak misalnya kalau dia lebih suka cerita, apakah dia masuknya ke explorer atau dia mau explore cerita karena tadi dunianya, atau bisa juga diarahin ke achiever misalnya kita kan kadang-kadang ada game yang bisa jadi kita naruh nih 10 tempat rahasia gitu kan, orang kan karena achiever dia harus nyelesain semua kan gitu, bisa jadi kayak gitu. Jadi itu bisa di-define sama dieksplorasi lagi supaya dia bisa gali lagi lebih dalam gitu. Tipenya kayak gimana. Nah, kemudian di sini ada banyak beberapa term yang sifatnya masih umum gitu. Kayak misalnya kan di sini tadi kan game-nya tipenya open world gitu. Tapi di sini ditulis kalau game yang tidak terlalu disukai oleh personanya adalah yang dunianya terlalu kecil. Nah, dunia yang terlalu kecil tuh definisinya kayak gimana gitu. Soalnya kadang ada juga game yang mungkin kalau dari mapnya dia nggak gede banget, cuman karena dia ada tempat-tempat tersembunyi kita bisa banyak explore kan, ada rasa luas kan, soalnya bisa kemana-mana gitu. Terus cerita yang kurang menarik juga menurut saya bisa lebih kayak gimana sih gitu. Kalau misalnya kan tadi game yang ditulis di atas kan
yang dia disukai oleh personanya Train of Cold Steel sama Persona series. Mungkin dia bisa define apa sih yang kenapa ceritanya menarik gitu misalnya. Dari mekaniknya kan di sini ada turn based sama cerita nih. Nah itu menurut saya juga bisa diseimbangin atau mana porsinya yang banyak ya, mana sih yang mau ditekenin, turn based-nya kah atau si ceritanya gitu kan. Jadi itu bisa didalamin juga tuh. Misalnya dia main Persona, dia sebenarnya pengen battle-nya atau dia mau ceritanya sih gitu. Ya. Itu kan bisa, kalau misalnya emang orangnya pengen nikmatin cerita, ya udah battle-nya didikitin aja gitu, disingkat-singkatin ya, gitu-gitu. Kalau tadi tambahannya mungkin jadi dari kriteria memilih gamenya bisa didetailin juga sih, bisa digali lagi kayak memilih animasi dan musik yang bagus itu kayak gimana, referensinya bisa ditambahin, terus tantangan yang cukup itu kayak gimana gitu, karena kan itu jadi level design kan misalnya. Kayak apa sih yang paling susah atau yang paling gampang kayak gimana, jadi kayak ada patokannya gitu ya. Jadi bisa kalau yang susah tuh yang kayak gimana, yang mudah tuh gimana, yang cukup tuh yang gini. Sama eksplorasinya juga gitu. Soalnya kan game kan bukan ya jalan bisa jadi semua hal bisa dimasukin kan, pasti ada batasannya gitu. Jadi menurut saya itu juga perlu bisa dibatasin sih. Karena kalau misalkan belum ngedefine gini juga, nanti susahnya di kamunya juga ya. Karena takutnya ntar scope-nya jadi terlalu besar gitu kan misalnya. Gitu. Jadi mungkin bisa lebih fokus. Jadi nanti bisa fokus ke core experience-nya gitu. Ya. Sama juga mungkin juga tadi di sini disebutin yang soal jamnya mungkin ya, meskipun nanti juga masih tetap estimasi, setidaknya bisa ngebayangin si orang tuh sekali main tuh berapa lama sampai di akhirnya berhenti main Ya sesinya. benar, itu juga bisa gitu, karena game konsol kan. Ya tadi kan misalnya di sini kan tulisnya dia main dari selesai ngerjain PR sampai mau tidur kan gitu. Lumayan lama Kalau misalnya saya pulang sekolahnya sore sampai sebelum tidur lama sih gitu. Jadi mungkin itu bisa didefinisiin gitu. Jadi mungkin kalau mau saran dia bisa nyobain game Octopath Traveler sih. Itu juga ceritanya panjang karena nge-explore tiap orang kan. Sama ada musiknya juga bagus. Ada musiknya juga nice. Oke, selanjutnya dari Muhammad Arif Samudra. Game-nya itu Lone Frog ya judulnya. Terus target marketnya di situ pria dan wanita 12 sampai 16 tahun, sekolah, sama dengan waktu bermain yang cepat. Oke. Jadi ininya mungkin bikin ngumpulin serangga, puaskan serangga. Jadi kamu jadi katak sebenarnya. Kita bahas game dulu sekilas kali ya. Kalau menurut pendapat saya mungkin game itu antara casual atau hyper casual. Karena mekaniknya simple, terus habis itu tadi kan dia bilang target audiensnya maunya mainnya cepat. Betul. Singkat-singkat. Casual kan bentar udah gitu. Sesinya cepat. Terus kalau di sini personanya adalah casually competitive Marcus. Jadi di sini bilangnya udah jelas di situ dia casual player, terus kompetitif juga. Namanya Marcus, laki-laki. Nah, di sini agak tidak konsisten karena di sini kan usianya 8 tapi tadi di JDD-nya 12 kan gitu. Mungkin itu perlu disesuaikan lagi. Terus jadi karena di sini tapi kita stick ke personanya dulu aja ya. Karena usianya di sini 8, jadi masih di sekolah dasar, pelajar, terus lajang, tinggal di Jakarta gitu ya. Berarti orang perkotaan. Terus motivasi bermainnya untuk menghabiskan waktu, terus habis itu dia tipenya achiever, ingin mendapatkan skor sebesar mungkin, tapi tetap semampunya. Terus kriteria gamenya free to play, menggunakan sistem skor, sama endless game. Oke. Kemudian hal-hal yang membuat frustasi dalam game itu kesulitan mendapatkan skor sempurna, mekanik yang bagi, kemudian game yang repetitif dan membosankan. Oke. Kalau di sini sebenarnya udah lumayan ngasih gambaran, cuman menurut saya masih bisa dieksplor lebih jauh lagi. Motivasinya udah dapet tuh, achiever, pengen dapatkan skor sebesar mungkin. Tapi di sini kan dia bilang kan yang bikin dia frustasi adalah dapat skor yang sempurna gitu. Kesulitan mendapatkan skor yang sempurna itu bikin dia frustasi gitu. Nah itu kira-kira gimana nih kalau Alif mau menghadapi player yang kayak gini seperti apa gitu. Karena di sisi ini, di satu sisi dia pengen dapetan skor sebesar mungkin, tapi kalau misalnya terlalu frustasi kayak terlalu susah, nanti dia frustasi gitu maksudnya kan. Nah itu perlu dieksplor lagi tuh, jadi dia achiever yang kayak gimana. Terus kemudian kriteria gamenya
juga menurut saya masih cukup terlalu umum karena free to play menggunakan sistem skor sama endless. Itu yang perlu di highlight kayak gini sih mungkin kriteria game. Ketika si pemain ini buka Play Store, apakah waktu pertama kali dia milih game free to play terus menggunakan sistem skor sama endless itu yang paling pertama dipikirin gitu. Atau misalnya kalau saya sendiri kan misalnya kalau mau milih game misalnya maunya yang puzzle lah. Lebih ke sananya. Ya lebih ke sana. Jadi mungkin kriteria game bisa lebih ke experience di dalam game gitu. Kemudian untuk yang frustasinya mekanik yang bagi itu juga kayak lebih teknikal sekali. Mungkin bisa fokus juga ke experience-nya sama. Nah yang menarik adalah di sini kan mekaniknya simple tadi tap gitu kan. Tapi di sini personanya frustasi kalau gamenya repetitif. Sedangkan kan biasanya game-game kayak hyper casual tuh memang justru penekanannya di repetitifnya itu ya. Salah satunya karena emang kan sederhana inputnya gitu. Ya, jadi menurut saya di sini Alif bisa explore lagi nih. Kira-kira game yang Alif bikin ini apa sih mekanik atau experience yang bikin player tuh mau balik lagi. Satu. Terus mungkin kan banyak tuh game-game di luar kayak misalnya Angry Birds atau Cut Drop kan sebenarnya mekaniknya dia juga simpel tuh, cuman motong-motong. Tapi di situ dia main di level desainnya. Nah kira-kira kalau menurut Alif gimana nih supaya gamenya itu nggak terasa repetitif dan membosankan. Meskipun mekaniknya sederhana. Ya gitu. Nah itu tuh menurut saya bisa jauh dieksplor lagi sih. Terus mungkin gamenya jadi lebih kaya lagi. Nggak tap doang gitu. Kalaupun tap tapi setidaknya ketika dia pemain nge-tap ngerasa experience-nya beda gitu. Kemudian kan di sini kan nulisnya casually kompetitif Markus kan. Nah, orangnya kompetitif. Nah, kira-kira dari game yang Alif buat apa sih mekanik atau experience yang mendukung gamenya supaya rasanya kompetitif gitu. Supaya bisa apa yang bikin motivasi supaya orang tuh pengen jadi dapat nilai paling tinggi gitu kan. Misalnya kalau di sini karena dia kan bisa pakai sistem skor kan, entah bisa ada leaderboard atau misalnya badge gitu, itu juga bisa. Terus mungkin sama kayak Made tadi, kalau misalnya memang targetnya benar anak SD, mungkin bisa dieksplor juga persona orang tuanya. Oke. Nice. Terus yang terakhir itu Sultan Ilyas Arsalillah Yuswansyah. Gamenya itu judulnya Overstep. Jadi kalau sekilas baca gamenya, dia tuh kayak mau bikin game yang experience-nya parkour, terus 3 dimensi gitu. Terus targetnya itu bisa dilihat di situ pria bisa sampai 35 tahun, terus dari kayak seluruh dunia ya. Oke. Jadi di sini saya sangat mengapresiasi Sultan ya, dia bikin sampai 2 persona loh. Oh iya, ada 2, satu lagi ada di bawahnya. Terus Aspen. Oke, gitu. Kita coba satu aja. Ya, jadi ini bagus banget sih, udah cukup detail. Jadi dari motivasinya dia udah jelasin detail kenapa sih dia sampai mau main game ini. Terus habis itu di bawahnya juga dia kayak, ini kan ada salary-nya, salary maksudnya uang yang di spend untuk main gamenya. Terus karena dia udah kerja kan, terus di sini gamenya banyak kan kayak eksplorasi kayak Zelda sama Half-Life. Terus pokoknya dia udah nyisain uang buat spend game nih segini gitu. Terus habis itu nyari game yang ada ceritanya sama nggak terlalu sulit gitu. Karena kalau misalnya dilihat di motivasinya, si playernya ini karena dia kan kerjanya YouTuber nih, mungkin saya bisa mengasumsikan dia YouTuber gaming yang main game multiplayer. Tapi ada momen di mana dia ini lagi nggak mau berkompetisi, terus habis itu dia mau main sendiri aja gitu kan. Di sini playernya emang benar-benar pengen main buat nikmatin mainnya, gamenya aja, dia nggak mau kompetisi, dia mau main gamenya sesuai pace-nya dia sendiri gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Itu udah bagus banget. Terus frustration-nya, games that have severe bugs and blockers. Nah ini jadi sama sih kayak yang sebelumnya tadi kayak Alif nggak salah. Jadi ya bugs itu kan lebih ke technical sih. Jadi kira-kira lebih ke experience-nya. Kira-kira apa sih yang bikin orang
mungkin nggak mau balik lagi ke game ini atau dia jenuh pas main game ini gitu. Di sini kan yang frustrationnya stress sometimes when lose a multiplayer game. Berarti karena misalnya dia mau main game sendiri, ya berarti jangan terlalu punishing gitu mungkin. Ya. Jadi dia karena pengen nikmatin gamenya kan, kayak gitu. Terus habis itu how long to play sessions, nah ini kan depends. 4 sampai 10 jam sehari. Nah ini bisa juga sih kayak dieksplor lagi. Apakah kira-kira kalau menurut Sultan, kan orang ini udah main game multiplayer nih, terus dia main game lagi yang single player, apakah dia akan menghabiskan waktu seberapa lama ya? Gitu. Mungkin bisa dilihat, cari di artikel atau yang lain. Biasanya orang main game main game konsol atau PC ini tuh berapa lama, apalagi untuk orang-orang yang sibuk kan, karena di sini targetnya tadi sampai umur 35. Berarti kan banyak yang kuliah, kerja ya kan. Nah, apakah dia mainnya udah selama itu gitu. Terus habis itu di sini kan juga mainnya pas weekend sama holiday. Nah, itu kan perlu dilihat apakah dia nggak ada kesibukan lain. Mungkin itu perlu dikonsider juga sih kalau kayak gitu. Sama tadi ini mungkin agak kurang match ya antara how long to play sama when to play. Jadi dia bilang it depends on his mood and schedule. Tapi di selanjutnya tuh kamu bilang dia bisa main gamenya paling weekend sama libur. Nah kan di hari normal tuh selalu busy. Jadi bisa dipertimbangkan lagi. Itu benar juga. Nah, terus kemudian yang menarik kan di sini target audiensnya tadi range-nya gede tuh, dari umur 7 sampai 35. Jadi ada pelajar sama kerja juga kan. Gitu. Nah, yang kalau bisa sih menurut saya disaranin lagi kalau misalnya mau bisa bikin persona yang memang jauh ya. Ya, bisa. Jadi kan di sini kan personanya dua-duanya sama-sama YouTuber dan rentang umurnya nggak beda jauh kan. Gitu ya. Mungkin bisa bikin yang satu lagi pelajar atau mahasiswa gitu. Yang kira-kira mereka kan pasti polanya beda kan kesehariannya gitu. Mungkin kalau pelajar lebih banyak waktu luang gitu misalnya. Sama jumlah uang yang mau dikeluarin untuk gamenya lebih dikit gitu misalnya. Terus di sini kan United Kingdom, kalau yang atas tadi Australia ya itu juga perlu dikonsider sih. Biasanya beda karena di sini kan range negaranya tuh luas ya. Nah kira-kira ada perbedaan kultur nggak gitu misalnya, atau biasanya tuh yang sering mungkin UI-nya gitu misalnya kayak gitu-gitu. Bahasa juga pasti kan perlu mungkin English UK, English Australia gitu, kayak gitu-gitu sih. Nah, apakah kalau sebanyak itu balik lagi ke skopnya, apakah ini emang segede itu skopnya, atau emang misalnya ayo udah pakai bahasa Inggris aja tapi kita mau nyoba ke semua negara juga, itu it's fine sih sebenarnya gitu. Terus kalau yang keduanya kurang lebih sama sih, tapi di sini kriteria gamenya udah lumayan detail. Jadi kayak di sini like to play action or adventurous game, terus prefer price game but the lower the better. Terus 3D game sama pokoknya mau lihat detail dari areanya. Jadi kan di situ dia udah kelihatan tuh. Oh, game ini berarti harus fokus ke action. Terus 3D sama detail. Bisa lihat detail gitu kan. Gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Yang dari Sultan udah lengkap banget soalnya. Tapi paling yang tadi dicocokin lagi sama misalkan tadi kan kamu pengen gamenya kayak gimana, nah si target market si orang yang kamu bikin personanya itu kayak gimana, nah coba ditanya lagi apakah cocok atau enggak. Satu lagi ini sih mungkin motivasinya bisa ditambahin yang Bartels juga belum ya sebenarnya udah cukup ke gambar, cuman mungkin bisa di define aja gitu, kayak jadi teman-temannya atau Sultan sendiri waktu ngedesain bisa tahu, oh misalnya orang ini kan misalnya tadi kan maunya dia menikmati experience jalan-jalan di map gitu, ngeliatin detail, wah bisa juga ngasih explorer. Kita bisa dorong motivasinya kayak tadi misalnya ngasih objektif supaya dia nge-explore tempat-tempat yang dia nggak tahu gitu. Mungkin di main story nggak ada, tapi kalau dia gali-gali side story itu ada gitu. Nah kayak gitu-gitu. Atau achiever atau sosial gitu, kalau misalnya ada fitur sosial. Atau mungkin killer juga, karena game action kan mungkin animasi pas entah nembak atau pas berantemnya bisa satisfying kan. Itu juga memuaskan orang yang killer. Itu bisa difokusin juga. Sebenarnya untuk motivasi
nggak harus milih salah satu sih, bisa Ya, juga bisa ngambil banyak, bisa ya. berpaduan, cuman mungkin komposisinya beda-beda Iya. gitu. Yang Mana yang lebih tinggi, ya. mana yang nggak kurang menonjol gitu. Gitu sih. Oke, Sip. nice buat Sultan. Oke, kalau kayak gitu pengen nanya beberapa hal yang tadi sempat dibahas-bahas. Ya, boleh. Kan tadi ada beberapa yang kayak misalkan yang pertama itu Made tuh kayak antara si game yang dibikinnya sama yang kemudian dibikin persona itu agak, ketika kita dibahas lagi agak bisa dibilang kurang cocok. Misalkan tadi ya gamenya bikin apa, salah satu motivasinya dapat artikel tapi targetnya buat anak-anak yang belum bisa baca. Nah, gimana sih mungkin tips atau apa untuk kayak satu nentuin persona yang cocok buat game kita? Oke. Kalau dari saya pendapatnya adalah pertama di define dulu sih tadi goalnya. Kan tadi misalnya motivasinya itu yang mana tuh, yang koleksinya, artikelnya, atau si nyesain puzzle-nya gitu. Mungkin dari situ bisa sih. Nah, terus kalau misalnya memang goalsnya adalah tiga-tiganya, misalnya tadi puzzle, pengen koleksi juga, sama artikel juga, terus kita udah tahu nih, oh tadi personanya kalau umur 5 tahun kira-kira mungkin dia belum fasih membaca atau vocabulary bahasanya belum banyak. Nah, kira-kira nanti sebagai desainer kita yang nyesuaiin, oh pengen tetap ada artikel tapi gimana ya biar artikelnya tetap enak dibaca sama mereka gitu. Jadi gunanya persona juga itu sih, setelah kita define oh user kita kira-kira nanti kayak gini, kita juga udah mulai bisa nyesuaiin nih gamenya gitu. Jadi udah dapat gambaran kan kayak tadi ya, misalnya salah satunya yang penggunaan bahasa tadi gitu. Sama ya tadi misalnya kita tahu oh ternyata kalau anak kecil mungkin belum tentu mereka yang megang HP-nya ya. Oh jadi yang kita target orang tuanya kayak gitu. Nah, jadi lebih jadi ada arahan kan gitu, nggak ngeblank kayak oh anak umur 5 tahun aja punya. Ya, itu setidaknya bisa ngejelasin apa-apa. Oke, sip. Kalau kayak gitu sekian pembahasan tugas untuk chapter 4 user persona course game design di Lo Game Academy Batch 2. Terima kasih sekali lagi buat kamu yang udah ngumpulin tugas tepat waktu, dan buat kamu yang belum ngumpulin tugas tepat waktu, ayo kumpulkan biar kamu bisa lebih kayak ngebayangin user persona buat game kamu. Dan kalau misalkan ketika bikin user persona ada kebingungan, jangan ragu untuk nanya aja langsung ke forumnya, nanti akan dijawab oleh mentor yang sedang tersedia. Oke, kalau kayak gitu sampai sini dulu video pembahasan tugas kita. Aku M bersama Faisal. Sampai ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya. Dadah.